Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk berkumpul beribadah. Pada hari ini, hari Jumat, Jumat Agung, Jumat hari kesengsaraan, Jumat saat dimana Yesus disalib dan mati bagi kita semua. Kita mengenang kematian Yesus. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bersukaria walaupun kita terpisah oleh jarak secara fisik, tetapi saya dan kita semua yakin dan percaya Roh Kudus menyatukan kita, memberikan kita damai sejahtera. Amin. Amin. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus supaya Dia sendiri yang mencelikkan mata hati kita, mengenang wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah membimbing kami selama hari-hari di belakang. Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, terutama pada saat hari kematian-Mu Tuhan, yang kami rayakan, yang kami kenang sebagai hari di mana Tuhan yang begitu besar kasih-Nya rela mati bagi kami orang berdosa. Berfirmanlah Tuhan, dan biar nama-Mu dipermuliakan. Kami minta ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar? Saya yakin kita semua baik-baik saja, walaupun mungkin situasi tidak mengindikasikan selalu sempurna dan baik, tetapi dalam Roh Kudus ada sukacita. Biasanya memang dalam tradisi gereja kita melaksanakan hari suci, Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga hari Minggu, hari kebangkitan. Tetapi memang gereja kita, GCKI tidak mengadopsi itu secara menyeluruh. Dan Jumat Agung ini justru saya sengaja mengambil event yang terjadi pada saat malam sebelum, atau sore lebih tepatnya, sebelum Yesus itu ditangkap. Dan sehari sebelum Yesus itu disalibkan. Jadi kita akan berusaha dengan tuntunan Roh Kudus mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, terutama saat jam-jam waktu-waktu sebelum Tuhan disalib. Saya karena kemurahan Tuhan diberkati sekali oleh kebenaran firman Tuhan tentang Petrus yang pada saat itu akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan kemudian nanti kita lihat bagaimana Yesus sudah tahu dan kemudian Petrus benar-benar menyangkal. Mari kita mendalami kebenaran firman Tuhan ini untuk melihat betapa luar biasa kesabaran, kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mati bagi semua orang. Dan termasuk saat itu adalah bagi Petrus juga. Mari kita buka di Injil Matius pasal 26. Sekali lagi Injil Matius pasal 26 dari ayat 30 hingga ayat 35. Nanti akan dilanjutkan dengan perikop di ayat 69 sampai ayat 75. Sekali lagi Matius pasal 26 dari ayat 30 hingga ayat 35. Mari kita baca dan renungkan ini bersama-sama. Saya akan membaca Matius pasal 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Perhatikan baik-baik ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku.
Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah menit-menit, jam-jam tepat setelah Yesus mengadakan perjamuan terakhir ya di suatu ruangan ya yang sudah disediakan, dan setelah selesai itu yang kita juga renungkan, kita rayakan, kita kenang setiap minggu dalam perjamuan kudus. Lalu setelah itu selesai, Yesus berjalan lewat Bukit Zaitun. Bukit Zaitun kalau kita ke Israel suatu hari nanti ya, amin, wabah corona akan selesai, ada mungkin Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk mengunjungi Yerusalem. Dari Bukit Zaitun itu bisa terlihat seluruh kota Yerusalem, kota Daud, Sion, tempat bait Allah yang sudah dihancurkan itu akan terlihat sendiri. Nah, disitulah Yesus berjalan bersama muridnya dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Dan tiba-tiba Yesus berkata, malam ini, saat itu kemungkinan masih siang sore, kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus mengutip ini dari kitab Zakaria pasal 13 ya. Bahwa ada nubuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Zakaria yang dikutip oleh Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, ingat perkataan Yesus yang bikin murid-muridnya shock adalah gembala akan dibunuh, domba tercerai-berai, dan imanmu akan terguncang. Itu pesan yang pertama. Lalu, tapi ada pesan yang kedua. Ketiga dua ya. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu. Mendahului murid-murid yang berjalan bersama Yesus. Perhatikan baik-baik sekali lagi Bapak Ibu Saudari. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu pesan yang kedua yang Yesus sampaikan ke murid-muridnya. Kita lihat ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Biarpun mereka semua terguncang imannya, yang lain ya, 10 murid yang lain ya, Yudas saat itu sudah menyelinap ya, jadi 10 murid yang lain itu terguncang imannya, kata Petrus. Aku sekali-kali tidak. Perhatikan baik-baik apa kata Yesus. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu, menarik jawaban Yesus, tapi kita akan bahas ini sedikit demi sedikit. Ayat 33, Petrus menjawab, biarpun mereka semua terguncang, 10 terguncang, aku sekali-kali tidak, sekalipun tidak, sedikit pun tidak. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik pesan Tuhan Yesus. Ada 2 pesan sebetulnya. Ada 2 pesan. Yang pertama adalah imanmu goncang karena gembala dibunuh, domba tercerai-berai. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, setelah itu aku akan bangkit. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, ada 2 pesan Yesus. Di ayat 31, malam ini iman tergoncang karena gembala dibunuh, domba tercerai-berai. Pesan yang kedua, setelah itu aku akan bangkit. Sekarang kita perhatikan dan saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah. Petrus itu menjawab pesan yang pertama atau pesan yang kedua? Sekali lagi Bapak Ibu, Petrus menjawab pesan Yesus yang pertama atau yang kedua? Benar sekali. Petrus menjawab pesan yang pertama. Kamu akan goyah imanmu. Petrus langsung, aku tidak akan goyah. Pesan yang kedua, aku bangkit itu lewat aja.
aku bangkit mendahului kamu ke Galilea, itu lewat. Kenapa kira-kira Petrus seperti itu? Apakah dia pede? Apakah dia berani? Tidak, Bapak Ibu Saudari, dia tidak berani, dia takut. Kenapa saya berani bilang gitu, menyebutkan begitu? Karena Yesus yang tahu segala hal, tahu isi hati manusia, tahu isi hati Petrus berkata, ayat 34, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah, Bapak Ibu Saudari, katanya bukan akan, imperfect ya, akan tapi perfect, telah, bukan akan tapi telah. Hanya Tuhan yang bisa ngomong seperti itu. Kamu telah. Kalau kita ngomong saya akan ketemu kamu, ya berarti kan belum terjadi. Tapi Yesus berkata, nanti aku telah. Ini kalimat yang hanya Tuhan yang bisa katakan. Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudari, Tuhan tahu Petrus takut dan dia menyangka. Semua berita nomor 2 yang kematiannya memang penting, kebangkitannya luar biasa. Tetapi Petrus karena ketakutannya itu yang keluar, yang lolos dari kupingnya itu tentang kebangkitan, dan yang direspon dia adalah goncang iman. Kita tahu dari jawaban Yesus tentang jawaban ilahinya bahwa engkau telah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Petrus takut, kenapa dia berkata, aku tidak akan goyah sedikit pun, sekali-kali tidak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Petrus takut, tetapi bukankah kita juga semua seperti itu? Waktu kita takut, waktu kita kepepet, waktu kita mengalami masalah, biasanya kita akan merespon sebaliknya. Biasanya reaksi kita sebaliknya. Biasanya apa yang ada dalam ketakutan kita itu keluar dari mulutnya adalah yang berlawanan dengan ketakutan kita. Contoh, suatu hari Anda misalnya salah. Lalu Anda takut ketahuan. Lalu apa yang Anda omongin? Pengakuan? Enggak, Bapak Ibu Saudari. Kita pasti menutup-nutupi. Sekali lagi, kalau kita takut dan kita ingin menutupi ketakutan itu, apakah kita ngomong yang benar? Tidak, kita ngomong yang salah. Kita ngomong yang berlawanan. Kalau hati kita takut, kita ngomong, oh saya nggak takut. Kalau kita misalnya merasa lemah, kita berkata, aku kuat kok. Bapak Ibu Saudara-saudari, Petrus dalam rasa takutnya, dia berkata, sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Sekali-kali tidak. Tapi Tuhan Yesus tahu ketakutan Petrus. Tuhan Yesus tahu kekhawatiran yang ada di balik perkataan, aku sekali-kali tidak. Dan berita kebangkitan itu tidak penting bagi Petrus. Karena dipenuhi oleh ketakutan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita takut, yang baik itu nggak akan kita ingat. Yang kalau ada berita baik dan buruk, kalau kita ketakutan, yang baik itu udah lewat. Yang buruk saja, yang buruk toh, yang buat kita seperti lumpuh. Dan itu yang dialami Petrus. Ayat 35, Petrus semakin takut ini. Kita sudah paham ya, Petrus takut tapi berlagak berani. Kenapa berlagak berani? Karena takut. Kenapa seorang berani berbohong kalau dia benar? Karena dia salah. Karena ada yang ditutup-tutupi. Ayat 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. 10 yang lain berkata demikian.
Dan Tuhan Yesus tahu. Bukankah kita semua seperti itu kadang? Hubungan kita dengan istri kita, istri dengan suami, dengan teman pelayanan, dengan siapapun yang kita mungkin memiliki masalah, dan kita takut. Tapi Yesus tahu segala yang baik-baik ini yang keluar dari mulut kita. Yesus tahu itu untuk menutupi ketakutan kita. Yesus tahu. Mari kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari di ayat 69. Matius pasal 26 ayat 69 kita sudah tahu ya. Saya akan bacakan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkanya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula. Bapak Ibu Saudari perhatikan di ayat 70 berkata ia menyangkal, ayat 71 ia berkata bersumpah. Orang Yahudi bersumpah itu dilarang dalam Taurat. Janganlah engkau bersumpah apapun atas nama langit dan bumi kalau engkau tidak bisa bernasar ya dan bersumpah. Petrus bahkan berdosa, berbohong. Ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu orang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus tadi berkata, kedua bersumpah, ketiga mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa Petrus menangis? Ya, dia menyangkal ya. Saya yakin karena dia mengasihi Yesus. Tetapi dia takut. Dan karena takut itu dia berbohong. Kita tahu di Taman Getsemani dia bahkan dalam ketakutannya itu mengeluarkan pedang dan memotong kepala Malkus. Itu karena ketakutan oleh Yesus. Yesus tahu kita takut. Yesus tahu kalau kita berusaha menutupi ketakutan kita. Yesus tahu. Dan Petrus menangis dengan sedihnya. Dan Yesus juga tahu bahwa Petrus itu mengasihi Tuhan. Kenapa dia menangis? Karena dia mengkhianati orang Tuhan yang sangat dikasihi. Tuhan yang peduli kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita selama ini? Apakah kita penuh ketakutan datang kepada Tuhan Yesus? Dan dalam ketakutan itu menutupi dengan perkataan, dengan sikap-sikap, dengan topeng-topeng yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, mau jujur, kita semua termasuk saya sering melakukan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi ingat pesannya 2, apa? 1. Bapak Ibu Saudara nyebutin apa 1? Ya, benar sekali. Imanmu akan goyah malam ini. Yang kedua, ya, bangkit dan mendahului ke Galilea. Kita sekarang konsen kepada pesan yang lolos dari telinga Petrus. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 21.
Injil Yohanes pasal 21. Ini setelah Yesus bangkit dan bertemu dengan Petrus, Bapak Ibu Saudari. Saya tidak bisa bayangin mungkin betapa campur aduknya Petrus, tapi Tuhan Yesus tahu. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Mari kita lihat. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 1. 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan berhenti di sini karena pada hari Minggu nanti kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Pesan yang lewat di dalam ketakutan, pesan yang lewat di dalam topeng yang ingin menguatkan diri. Bapak Ibu Saudara-saudari nanti bisa lihat sendiri pas Injil Yohanes ini. 3 kali Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba." 3 kali pula Petrus menyangkal Yesus. 3 kali pula Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-domba." Bapak Ibu Saudari, saya ingin membahas ini lebih lanjut lagi, tapi kita coba merenungkan ini. Yesus baik sekali kepada kita yang tidak hanya 3 kali menyangkal Dia, jutaan kali, ribuan kali berdosa, ribuan kali menyakiti orang-orang di sekitar kita, ribuan kali berusaha memasang topeng, melindungi diri, marah kepada orang lain, padahal dirinya adalah jahat. Yohanes pasal 3 berkata, orang pasal 3 ayat 18-19, setelah pasal 6, ayat 16 berkata, terang itu ada bersinar, tetapi orang manusia tidak mau disinari. Kenapa? Karena ingin menutupi kejahatannya. Bukankah kita semua begitu? Kita menyakiti pasangan kita, kita menyakiti anak kita, menyakiti orang-orang dalam pelayanan, menyakiti saudara-saudari kita. Karena kita ingin melindungi diri dari ego, dari banyak hal. Tapi Yesus tidak mau itu. Yesus menerima kita. Bahkan dengan pengkhianatan kita. Dan bahkan mati bagi kita di kayu salib. Bersyukurkah kita bahwa kita memiliki Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan yang mau mati bagi kita, yang menyangkal Dia, tetapi juga Dia tahu hati kita. Dia tahu hati Petrus, bahwa Petrus sebetulnya menangis terseduh-seduh karena dia mengasihi Yesus. Yesus tahu. Bapak Ibu Saudara, ada pengharapan. Yesus tidak hanya tahu dosa-dosa kita yang menjijikkan, Dia juga tahu hati kita yang mengasihi, sayang kepada Tuhan. Kalau kita sayang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nggak harus seperti Petrus, aku ke gereja supaya nggak masuk neraka. Akhirnya kita keluar berbagai cara, topeng-topeng dan lain sebagainya. Ingin menunjukkan kepada orang lain, membuktikan kepada orang lain. Tapi waktu dikasih, kita nggak harus, tapi kita mau, kita rindu. Nggak usah disuruh. Dan datang dengan apa adanya. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Kalau orang jahat dan orang salah akan setengah mati membuktikan bahwa dia benar. Tetapi orang benar tidak perlu membuktikan apa-apa. Karena kebenaran akan muncul seperti terang. Dan kita diterima oleh kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Engkau sudah berfirman. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kematian Tuhan Yesus terjadi
Karena kasih-Nya begitu besar kepada kami yang harusnya binasa ini, Tuhan. Sangat layak dibinasakan, Tuhan, kami ini semua. Tetapi kepada Petrus, Engkau juga menunjukkan kasih setia-Mu. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Dengan apa kami membalas? Dengan kami mengasihi-Mu, mencintai-Mu, Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat kami. Mensyukuri itu dengan sepenuh hati kami. Bapa, terima kasih Engkau kirimkan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berfirman, dan biarlah firman itu hidup dan bekerja dalam hidup kami. Dan kami menyadari kasih yang begitu besar dari Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.